Alhamdulillahirrabbilalamin. Adem ya. Ustadz manfaat sholawat tuh apa aja sih Ustadz? Banyak. Salawat itu mendinginkan. Masya Jadi Allah. kalau ibu anaknya teh panas, ambil air, dikompres, bacakan salawat. Oh bisa ya Ustadz? Salawat itu mendinginkan. Berarti nggak perlu AC lagi dong Ustadz? Oh, gini. Ketika orang emosi, Emosi. salawatlah. Sallu ala Nabi. Kalau di Arab, kalau ada orang bertengkar, Abi, bener kan? Abi kan lama di Arab. Ustadz kita sama jamaah yuk. Ada yang baru gabung loh Ustadz. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini banyak yang lagi nonton. Nih, jadi kalau ada nanti pertanyaan, bisa bergabung Bisa. sama kita. di Tema segmen kita hari ini apa sih? Aduh, nggak enak. Hah, kenapa? Awas ada setan. Hidupnya kayak gitu ya. Gimana? Satu, dua, tiga. Soalnya baju Awas. Ada setan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Mau kemana? enggak. Bisa-bisanya. Kan gue cuma nyebut Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi. Oh, iya. Nama lo gak gue sebut. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi juga bisa Oh, iya. meniru Ustadz Maulana Komo, juga. Ya. ini kenapa kita undang bintang tamu lo hari ini? Iya kenapa ya? Karena Soalnya gue juga sesuai banget, penasaran loh. sesuai banget dengan tema kita. Katanya lo tuh antusias banget dengan hal-hal seperti ini. Iya bener Ya. banget. Karena emang gue kayak apa ya, kayak terlalu apa ya, penasaran dengan Kalau penasaran. dengan apa yang disebut dengan setan. Kalau gitu. penasaran berarti banyak yang mau ditanyain dong. Banyak banget. Apa boleh silakan. Boleh nih gue nanya nih. Boleh. Nah gini Ustadz, nih gue lihat kamera atau Pak Ustadz? Boleh kemana aja. Kemana Lebih bagus, asal lebih jangan lihat ke bagus bawah. dia nanya tapi lihat kamera. Oh, bagus. gitu ya. Oh, Karena biar kamera lagi pas mukanya. Plus kelihatan Oke. ketampanannya. Ya silakan. udah gini, karena kan apa maksudnya kalau gue kan Pak sering tuh gitu, kalau misalnya kita lagi tidur itu kan setan kan kayaknya emang bisa masuk ke dalam mimpinya kita dan menyerupai bentuk seseorang Oh, gitu, iya, oke. yang gue tahu Ah, gitu. ah. Tapi apakah setan itu juga bisa masuk ke mimpinya Rasulullah? Wow. Gitu. Nah penasarannya itu seperti itu gitu dan butuh pencerahan dari Pak Ustadz. Masya Allah, kalau gitu langsung dijawab sama Ustadz Abimaki ya. Ustadz silakan Ustadz Abimaki, silakan duduk Komo. Ya, Bismillah. tolong ya Ustadz. Hayyakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Setan itu bisa masuk kemana saja. Kepada diri kita saat dalam tidur pun sama. Makanya di dalam hadis Rasul SAW dengan jelas ar-ru'ya minallahi wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik datang dari Allah, membuat senang, membuat bahagia, membuat semangat, itu adalah mimpi baik datang dari Allah. Lalu apa? Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi buruk itu datang dari setan. Itu kita semuanya dulu. Ya, kenapa? Bisa jadi orang menjadi sedih gara-gara mimpinya. Jangankan kita, ada seorang sahabat yang menangis. Rasulullah tanya, "Kenapa kamu nangis?" "Ya Rasulullah, saya semalam mimpi ketiban batu sampai kepalaku pecah." Rasulullah mengatakan, "Terus kenapa?" "Saya takut dalam masalah ini." Rasulullah mengatakan dengan kata-katanya, "Kamu duduk lalu baca a'udzubillahi minasyarri ma raaitu fil manam," meludah sebelah kiri 3 kali sebagai isyarat. Setelah itu apa? Pasti mimpinya itu tidak akan pernah terjadi yang buruk seperti itu, malah akan jadi kebaikannya. Punten, ini sebagai kata yang ada. Setan ini akan mengganggu melalui mimpi-mimpi kita. Kalau saya tanya sama Bunda, sama Yahanda, juga sama pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Pernahkah mimpi pasangan yang kita cintai, punten-punten, berselingkuh dengan orang lain? Jika pernah mimpi hal yang seperti itu, pastikan itu datang dari setan dan tidak pernah terjadi demikian. Jadi dengan mengatakan caranya bagaimana? Punten, agar setan tidak ikut dalam mimpi kita, bangun tidur ataupun sebelumnya apa dilakukan? Wudu, sholat 2 rakaat, lalu menghadapkan ke kiblat tidurnya, lalu zikirlah kepada Allah. Para ulama mengatakan apabila sudah melakukan itu lalu masih mimpi, pastikan mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi kalau seandainya apakah setan bisa menyerupai orang sudah wafat, menyerupai ayah, kakek, nenek? Bisa, sangat bisa. Tapi bagaimana kalau seandainya setan itu menyerupai Rasulullah? Nah punten, apakah mungkin setan menyerupai Rasulullah saat kita tertidur? Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan, "Man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqdhah fa inna syaitan la yatakawwanuni." Dalam riwayat, "La yatamatsalu bi." Siapa saja di antara kalian yang pernah mimpi berjumpa dengan aku, pastikan itu adalah aku. Karena apa? Karena setan tidak akan pernah mampu menyerupai aku.
Itu keutamaan yang dimiliki Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau para nabi lain di luar Rasulullah SAW? Para ulama dengan matan pun sama. Tapi yang nas, yang sharih, yang jelas itu adalah apabila kita melihat Rasulullah dalam mimpi, pastikan itu Rasulullah. Tapi tetap Ibnu Sirin dengan mengatakan, jika Anda bermimpi dengan Rasulullah, tolong cek. Sif lahu, bagaimana yang Anda lihat? Rambutnya seperti apa yang Anda lihat dalam mimpi? Giginya seperti apa? Matanya seperti apa? Halisnya seperti apa? Tubuhnya bagaimana? Karena apa? Karena semua sudah jelas daripada tanda-tanda wajah Rasulullah yang ada dalam hadis. Kalau cocok, maka itulah Rasulullah. Kalau tidak cocok, berarti itu bukan. Punten, dari kalimat yang ada ternyata usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah, Masya Allah, ini adalah satu anugerah yang sangat besar sekali. Keindahan yang harus kita ambil. Kenapa? Mustahil setan dapat menyerupai wajah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku rindu sama Rasulullah. Izinkan aku melihat wajah Rasulullah dalam mimpi. Silahkan. Karena apa? Karena pastikan, Masya Allah, dengan cinta kepada Rasulullah, Rasul akan hadir dalam mimpi kita. Iya, sebelum jumpa di mana? Di sorga nanti. Kenapa? Hanya orang-orang yang mencintai Rasulullah yang didatangi dalam mimpinya oleh Rasulullah SAW. Karena setan tidak mampu menyerupai wajahnya. Cuma Rasulullah doang yang tidak bisa diserupai oleh setan. Nabi. Ada beberapa ulama, semua para nabi. Tapi kalau dalil yang jelas Rasulullah katakan, apabila melihat aku. Iya. Seperti itu kata-katanya. Apabila melihat aku, katakan itu adalah aku. Karena setan tidak menyerupai aku. Tapi dengan mengatakan semua para nabi demikian. Karena punya keutamaan yang namanya nabi, tingkat kesolehannya. Masya Allah. Allah ibarik fi. Jazakallah khair. Iya, khair jaza. Jamaah. Mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Kurang semangat mau lanjut lagi nggak sih? Lanjut ya. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan lagi untuk bintang tamu kita. Komo, ini pas banget kenapa lo diundang di sini? Iya, gue kesana kesini Oh lagi. semangat banget lo kesini. Sebenarnya gue mau nyuruh lo di situ doang. Enggak, soalnya gue udah di sini gak apa-apa. Iya, kan malu bertanya susah di jalan Oke. gitu ya Ustaz ya. Mau Iya. nanya sama siapa sekarang? Penasaran gue Penasaran. kan. Islam itu indah kan Ustaz Maulana. Ustaz gitu. Maulana, Jadi oke. gue datang ke sini percuma kalau gue nggak bisa bertanya sama Ustaz Maulana. Oke, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ustaz, Yeay. Alhamdulillah. Tidak, Oh nggak gitu ya? tidak. Berteriak Ustaz, Ustaz. Saya jawab. Ustaz, Teriak lagi. Ustaz, Ustaz. Yeay. Alhamdulillah. Lila. Itu lagi viral loh. Oh iya, oh lagi Yang viral. teriak-teriak Ustaz. Yeay, Ustaz. Gitu. Yeay. Itu lagi viral itu. Oh lagi viral. Kalau gitu ntar saya manggil Ustadz juga gitu ah. Ya silakan pertanyaannya. Ustaz, Yeay. gini Ustadz, misalnya nih Ustadz, kan Iya. saya sering digoda sama setan nih. Ya insya Allah ya setan itu bisa saya depak lah gitu. Iya, insya Allah ya, gitu. sombong. Tapi Ustadz kalau kita digoda sama setan, kita emang nggak boleh ya untuk apa kayak mencaci maki dia gitu loh. Kesel sama dia karena kita terpengaruh sama godaannya gitu loh. Dan kalau emang kita melakukan itu, apakah si setan itu akan merasa happy? Gitu Ustadz. Ustadz! 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 Mohon jawabannya Baiklah. Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, Makasih kenceng ya Komo. di sini ya. Aku jawab dulu. Iya, Jawab dulu. Dalam satu riwayat, makasih banyak. Tepuk tangan dibuat Komo loh, luar biasa. Komo hari ini pas banget. Karena berbicara tentang setan, kita dilarang melaknat setan. Tapi kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Karena ketika kita melaknat setan, seakan-akan kita memuji-muji setan, mengagungkan, membesarkan setan itu, menganggap aku berdosa karena setan. Aku celaka karena setan. Jadi setan berkata, wah saya ditakuti, saya dianggap lebih hebat. Maka setan itu berubah kayak rumah. Tapi ketika kita, saya berlindung kepada Allah, dia akan mengecil bagikan lalat. Jadi jangan pernah membanggakan setan. Jadi jangan pernah menggibah setannya. Saya sekali digoda setan itu. Oh, jadi kalau ada setan, tidak. Enak aja setan. Jadi jangan takut. Karena ada beberapa nama-nama setan. Al-Walhan, Al-Hansab, Salambur, Dasin, Wasnan, Ahwat, Taba. Al-Walhan yang menggoda kita ketika bersuci. Jadi jangan pernah berlama-lama di kamar mandi. Semakin lama Anda di kamar mandi, semakin Anda mudah dikuasai setan. Jadi kita nggak boleh menggibah setan. Tidak Ustadz. boleh lama, semakin cepat Anda keluar dari, ngapain aja sih di kamar mandi? Komo jangan lama-lama. Nggak boleh. Al-Walhan, Al-Hansab. Al-Hansab yang menggoda ketika kita sholat. Makanya sebaiknya salat sunat dulu baru sholat fardu. Atau baca dulu surah Al-Quran baru kita sholat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Iya. untuk jawabannya. Silakan duduk Ustadz. Singkat sekali ya.
Komo terima kasih ya untuk pertanyaannya. Sama-sama, terima kasih. Jamaah! Sekarang giliran jamaah yang ada di studio nih yang boleh bertanya. Jadi yang mau tanya boleh angkat tangannya. Oke, ibu yang ada di sini. Ibu, Bu saya pinjemin mic, boleh pinjem mic ya? Boleh, maaf Ustadz. Saya semangat banget nih. Maaf Ibu, mohon izin. Tidak. Silakan Bu pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Titi Siagian dari Majelis Taklim Al-Hidayah Mampang. Ya, Masya Allah. Pak Ustadz, apa maksud perkataan dari Rasulullah yang berkata bahwa setan telah duduk di jalan agama, setan telah duduk di jalan hijrah, dan setan telah duduk di jalan jihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ibu. Ibu, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali Bu. Luar biasa sekali. Langsung dijawab sama guru kita Ustadz Azhari. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Islamitin dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud bahwa setan menduduki jalan agama, jalan hijrah, jalan jihad. Saya pernah baca hadis itu di Min Thulathiyatin Nabawiyah, Dr. Mahron Mahir Uthman. Beliau jelaskan hadis ini begini, menunjukkan bahwa setan itu seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abi Maki tadi, di jalan manapun dia datang. Di jalan kebaikan dia ada, lebih-lebih di jalan keburukan. Di jalan keburukan setan datang dengan 3 wajah. Yang pertama, yang berbuat maksiat merasa aman dari berbuat maksiat. Yang kedua, yang berbuat maksiat merasa tidak ada yang tahu dia berbuat maksiat. Yang ketiga, yang berbuat maksiat justru sudah menjadi setan itu sendiri. Lamah malakiyah, lamah syaitoniyah. Kata Nabi SAW, setan hadir ketika seseorang berbuat baik atau buruk. Ketika berada dalam kebaikan atau keburukan tetap menggoda. Ketika orang berbuat baik, bagaimana orang yang berbuat baik itu bisa ria, tidak ikhlas beribadahnya. Begitulah lamah syaitoniyah itu. Godaan-godaan setan itu. Hadis ini mengatakan orang yang mau masuk Islam, setan bilang, kamu kenapa mau ninggalin agama kamu? Kan agama nenek moyang kamu udah cakep tuh. Hah? Kenapa mau masuk Islam? Akhirnya ragu. Orang yang mau hijrah, ngapain hijrah? Udah gak usah pakai jilbab. Kamu tuh senjatanya ada di rambut. Justru kalau kamu liatin rambut kamu, semua orang terpesona. Ya, ini yang nenek-nenek janganlah buka-buka lagi. Ya istiqomah hijrahnya ini. Ya, Bu, masih hidup? Hijrah. Yang kedua jihad. Ada orang yang ingin jihad, setan datang. Kenapa mau jihad? Kalau kamu nanti terbunuh di medan perang. Lalu kemudian istri kamu tidak ada yang kasih nafkah. Akhirnya istri kamu diambil sama orang. Begitulah setan memberi was-was kepada manusia. Memberi was-was kepada manusia. Kepada Nabi Adam saja juga diberi was-was. Fawaswasalahuma syaitan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Hei Adam, mau tidak kamu saya kasih pil anti malaikal maut. Kalau kamu makan ini pil, kamu tidak akan mati. Minimal antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu akan jadi malaikat dan kekal di surga. Belum dimakan pohon terlarang itu, masih dicicipin saja. Nabi Adam kemudian terbujuk rayu dengan godaan was-wasnya iblis, turun dari surga. Walaupun bahasa turunnya beda tuh. Ketika Al-Quran menyuruh Nabi Adam turun, ihbitu minha, turun. Seolah-olah surga itu banyak lantainya dan disuruh turun lantai. Tidak suruh keluar. Tapi ketika iblis tidak hanya disuruh turun, tapi ukhruj innaka minas saghirin. Kamu orang yang sombong. Tidak hanya turun tapi keluar dari sini. Tidak hanya turun lantai tapi keluar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Adam pernah di surga, sekali buat dosa keluar dari surga. Kita belum pernah mencicipi surga, banyak buat dosa, pengen masuk surga. Keterlaluan ya Ustaz. Mudah-mudahanlah Allah kabulkan ini ya. Bulan Ramadan, bulan yang mulia kita dilindungi dari godaan setan. Amin. Jadi Ustadz kesimpulannya setan itu selalu duduk menghalangi semua jalan kebaikan. bukan itu ya? Betul, betul. Masya Allah. Jadi intinya meski kita sedang berada dalam kebaikan harus tetap waspada karena tetap ada setan di sana. Begitu kira-kira.
Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Mas Oni. Jamaah. Yeay. Pokoknya akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nanti akan ada tausiah juga dari guru-guru kita. Akan kita lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di surat Al-A'raf ayat 99 sampai 100 bersama Ustadz Kafi. Sudah disiapin Al-Qurannya? Sudah disiapin Al-Qurannya? Kalau gitu langsung kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Silakan Ustadz Kafi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut lagi bacaan kita di surah Al-A'raf ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha. Min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim. Min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. صدق Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita telah melanjutkan bacaan kita. Sekarang saya akan membahas di sini jika kita lihat di ayat 100, awalam yahdilil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha. Baik, di sini ada min bertemu dengan ba'di, artinya nun sukun bertemu dengan ba. Ya, ini adalah kalau dalam ilmu tajwid disebutnya adalah iqlab, ya. Kapan disebut iqlab? Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba. Ya, maka dibacanya adalah samar-samar ke mim. Jadi min ba'di, enggak min ba'di. Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah bacanya min ba'di. Sebagian ada yang membaca min ba'di ditutup. Ya, bagaimana Ustadz jika ada yang membaca min ba'di? Tidak apa-apa. Ya, tapi sebagian ulama ya lebih bagus lagi ketika dia membaca ya mim ba'dinya ya itu mimnya tidak sampai full. Jadi mim ba'di. Jadi beda ya, jelas ya, mim ba'di dengan mim ba'di. Ya, pemirsa kalau di rumah mendengar suara saya itu berbeda. Mim ba'di dengan mim ba'di. Jadi kita menyebutnya hampir menutup mulut. Coba sama-sama bareng ya. Min ba'di. 1, 2, 3.
Saya dengar masih ada yang mim ba'di ditutup. Coba kita belajar lagi sampai mim ba'di. Mim ba'di. Jangan ditutup. Mim ba'di. Nah, itu adalah bacaan iklab yang lebih bagus. Maka ketika kita nanti bertemu dengan tajwid iklab, ya nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba, maka lebih baik kita baca yang bagus adalah mim ba'di. Ustadz kalau kita salah nyebutinnya itu ngurangin pahala kita juga gak sih? Sebenarnya kalau kita tidak tahu itu tidak jadi masalah, ya bahkan kita dapat pahala. Oh, dapat pahala. Dengernya aja dapat pahala, Masya Allah. apalagi bacanya. Masya Allah. Masya Allah. Al-Quran tuh nggak ada yang rugi kalau kita deketin pemirsa. Jadi sering-sering baca Quran apalagi di bulan Ramadan ini. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Semoga bagi yang membaca Al-Quran maupun mendengarkannya, Allah berikan banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal. Jamaah. Akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Ini nih yang penting nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Kalau mau curhat apapun, bisa mengenai apapun, kesehatan boleh, pokoknya apapun. Bisa kirim komen, bisa komen di media sosial Islam Itu Indah. Atau DM Islam Itu Indah di @islamituindah Trans TV. Nanti insya Allah di segmen keempat akan dijawab sama guru-guru kita. Akan ditampilin tuh semua di sini komen-komennya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Sekarang kita lihat dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Awas, ada setan. Setan gak suka kita beribadah. Awas, ada setan yang menakut-nakuti